Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berupa PPT dan makalah yang berjudul Hubungan antara psikoterapi dan konseling, bimbingan dan konseling menuju kesehatan mental. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Nuzulul Hikmi, NIM 3520065 sebagai moderator, dan teman saya Arina Manasikana, NIM 3520063 sebagai pemakalah ke-1. Kemudian Sita Dewi Septiani, NIM 3520066 sebagai pemakalah kedua. Selanjutnya yang terakhir Nikmatul Amalah, NIM 3520064 sebagai pemakalah 3 dan notulen. Langsung saja untuk pemakalah 1 bisa menjelaskan materinya. Terima kasih. Psikoterapi dan konseling. 1. Psikoterapi dapat diartikan sebagai penerapan teknis khusus pada penyembuhan penyakit mental atau pada kesulitan penyesuaian diri setiap hari. Lebih longgar lagi, psikoterapi dapat mencakup pula suatu pembicaraan informal dengan para menteri atau duta, penyembuhan lewat keyakinan agama, atau diskusi personal dengan guru atau teman. 2. Konseling. Konseling mempunyai banyak definisi yang banyak dijumpai dalam berbagai literatur. Bimbingan dan konseling diantaranya dari Scherzer dan Stone atau dalam Prayitno dan Herman Amti mengemukakan bahwa konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan tatap muka antara seorang individu yang tergandung oleh karena masalah-masalah yang tidak dapat diatasinya sendiri dengan seorang pekerja yang profesional, yaitu orang yang telah terlatih dan berpengalaman membantu orang lain mencapai pemecahan terhadap berbagai jenis kesulitan pribadi. Sedangkan menurut Prayitno, konseling adalah pelayanan membantu untuk peserta didik secara perorangan maupun kelompok agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal dalam bidang pengembangan kehidupan pribadi, sosial, belajar, karir, melalui jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berdasarkan rumusan di atas. Maka yang dimaksud dengan konseling adalah 1. Proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli disebut konselor. Pada individu yang sedang mengalami masalah disebut klien, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dialami oleh klien. 2. Konseling adalah usaha membantu klien atau konseli secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Dalam kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseli atau karakteristik konseling. Tujuan konseling tetap memberikan konseling dengan cara-caranya yang lebih menarik, interaktif, dan tidak terbatas oleh tempat, tetapi juga tetap memperhatikan asas-asas dan kode konseling etika dalam bimbingan dan konseling. Konseling mengandung makna proses antar pribadi yang berlangsung melalui saluran komunikasi verbal dan non-verbal. Bimbingan dan konseling menuju kesehatan mental.
Kesehatan mental merupakan konsep yang ideal tentang sehatnya aspek psikologis individu dan kesehatan mental sebagai bagian dari karakteristik kualitas hidup. Menurut Frank Elka dalam Noto Sudirjo dan Latipun 2002 mengatakan bahwa kesehatan mental merupakan orang yang terus-menerus tumbuh, berkembang, dan matang dalam hidupnya, menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam berpartisipasi, dan memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budayanya. Kesehatan mental memiliki sasaran utama dalam aplikasinya, yaitu masyarakat yang terbentuk dari individu-individu. Dilihat dari aspek kesehatannya, masyarakat yang menjadi sasaran dalam kesehatan mental ini dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat sebagai berikut. A. Masyarakat umum, masyarakat yang sehat dan tidak berada dalam resiko sakit. B. Masyarakat dalam kelompok resiko sakit, yaitu masyarakat yang berbeda dalam situasi atau lingkungan yang kemungkinan mengalami gangguan relatif tinggi. C. Kelompok masyarakat yang mengalami gangguan yaitu kelompok masyarakat yang sedang terganggu kesehatan mentalnya. D. Kelompok masyarakat yang mengalami kecacatan atau hendaya agar mereka dapat berfungsi secara normal dalam masyarakat. Proses dan tahapan konseling. Proses konseling. Proses konseling adalah langkah-langkah bantuan yang disusun dari hasil interaksi atau kerjasama antara konseli dan konselor dalam mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang dihadapi konseling. Proses konseling terdiri dari beberapa tahap yang disusun berdasarkan situasi konseli sejak ia datang pertama kali menemui konselor, yaitu pada saat individu mengalami permasalahan psikologis yang menurutnya membutuhkan bantuan konselor. Tahapan konseling. Tahapan dalam proses konseling dibagi menjadi dua tahapan, yaitu tahapan pertama dan tahapan kedua. Tahapan pertama, persiapan. Tahapan persiapan karena dalam tahapan ini konselor mempersiapkan konseli untuk masuk ke dalam konseling. Tujuan utama tahap ini adalah menciptakan perasaan-perasaan bebas, tenang, tanpa tekanan dalam diri konseli, dan untuk membangun hubungan yang baik dengan konseling, menghadirkan diri secara penuh attending. Tahapan kedua, pertolongan. Tahap ini disebut tahap pertolongan karena dalam tahap ini konselor mulai memberi bantuan-bantuan konselor dalam arti sesungguhnya. Bentuk konselor disesuaikan dengan kondisi kasus klien. Menanggapi, responding, personalisasi, personalization, menginisiasi, initiating. Kesimpulan. Konsep kesehatan mental merupakan salah satu kajian utama dalam psikologi klinis. Istilah kesehatan mental mencakup suatu keadaan yang sehat secara psikologis yang memiliki indikator-indikator tertentu. Misalnya mampu menyesuaikan diri, bertanggung jawab, mampu berkembang secara dinamis, dan mampu mengaktualisasikan diri. Potensi secara baik di masyarakat. Kadang individu mengalami goncangan atau stresor yang mengakibatkan dirinya kehilangan konsep-konsep atau indikator-indikator kesehatan mental itu. Akhirnya, dengan segala permasalahan individu dan masyarakat, salah satu masalah urgent adalah kesehatan mental masyarakat. Dapat difasilitasi oleh konseling. Metode konseling yang dilakukan secara individual ataupun klasikal terhadap konseli bertujuan untuk merumuskan problem solving dari masalah-masalah psikologis konseli. Apabila problem solving sudah terwujud, maka permasalahan psikologis itu akan mendapatkan jalan keluar yang memadai. Keadaan inilah yang menciptakan kondisi kesehatan mental individu dan masyarakat. Terima kasih kepada pemakalah 1, pemakalah kedua, dan pemakalah ketiga yang telah menyampaikan materinya dengan baik. Selanjutnya, bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan bisa bertanya lewat WA Group. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.